Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazarian Tilisman dari kelas MD 4C dengan NIM 11940300145. Di video ini saya akan membahas tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu gitu kan. Nah, video ini itu untuk melengkapi nilai UAS saya di semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian pasar modal. Apa sih pengertian dari pasar modal gitu kan? Pasar modal adalah pasar yang digunakan untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk uang maupun modal sendiri. Nah, pasar modal itu merupakan lembaga keuangan yang dikelola negara bergerak dalam hal penawaran dan perdagangan gitu. Nah, pasar modal juga bisa diartikan sebagai lembaga profesi yang berhubungan dengan transaksi jual beli dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek gitu. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi jawabannya itu instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal itu seperti saham, obligasi, right, obligasi convertible, dan berbagai produk turunan seperti opsi, put and call. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang sejarah pasar modal Indonesia. Sejak tahun 1912, aktivitas pasar modal telah dimulai di Jakarta. Efek yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi yang merupakan perusahaan milik Belanda serta obligasi milik pemerintah Belanda. Namun, kemudian itu diberhentiin pada Perang Dunia Kedua. Nah, memasuki era kemerdekaan, bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbitkan obligasi pemerintah rakyat Indonesia tahun 1950 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Nah, yang ketiga itu kita akan ngebahas tentang pasar modal syariah. Apa sih yang dimaksud pasar modal syariah? Nah, yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu. Apa aja prinsip-prinsip syariah itu? Nah, prinsip-prinsip syariah itu ada dua. Yang pertama, dilarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, yang kedua, halalnya efek atau instrumen yang diperjualbelikan. Nah, di pasar modal syariah ini itu ada instrumen pasar modal syariah yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, sekuritas aset atau proyek aset. Nah, yang kedua, sekuritas utang. Nah, yang ketiga adalah sekuritas modal. Nah, yang pertama itu kan adalah sekuritas aset. Sekuritas aset itu merupakan bukti penyertaan baik dalam bentuk penyertaan gitu. Nah, yang kedua itu kan sekuritas utang. Sekuritas utang itu penerbitan sekuritas utang yang timbul atas transaksi jual beli atau merupakan sumber perdanaan bagi perusahaan. Nah, yang ketiga itu sekuritas modal. Apa sih sekuritas modal gitu? Sekuritas ini itu merupakan emisi surat berharga dari perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Nah, di pasar modal syariah ini itu ada prinsip-prinsipnya gitu. Prinsip-prinsipnya itu ada dua. Yang pertama, pasar modal dengan seluruh mekanisme kegiatan, terutama mengenai emiten. Nah, yang kedua, suatu efek yang dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Namun, secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang keempat itu kita akan membahas tentang pasar modal konvensional. Nah, pengertian pasar modal konvensional dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Adapun pengertian selanjutnya dari pasar modal tersebut yaitu sebuah sistem keuangan yang terkoordinasi yang berada di dalamnya, yaitu sebuah lembaga perantara di bidang keuangan dan bank-bank komersil, dan juga seluruh surat-surat berharga yang beredar yang dijual dalam pasar modal konvensional itu seperti saham, obligasi, reksadana, dan opsi. Mekanisme transaksi pasar modal ini menggunakan konsep bunga yang terdapat unsur riba. Ada juga transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, instrumen yang digunakan mengandung sistem bunga. Nah, yang pertama itu, instrumen yang dijual di dalam pasar konvensional itu adalah saham, obligasi, reksa, dan lain sebagainya yang tadi telah disebutkan. Nah, yang kedua itu adalah saham yang diperjualbelikan datang dari semua emiten tanpa mengindahkan halal haram. Nah, yang ketiga itu indeksnya dikeluarkan oleh pasar modal konvensional. Nah, yang keempat, mekanisme transaksi pasar modal konvensional adalah yang digunakan konsep bunga yang terdapat unsur riba, terdapat juga transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi. Nah, yang kelima adalah obligasi konvensional berdasarkan prinsip. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.